Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Oke, teman-teman. Dalam video kali ini saya akan melanjutkan video yang kemarin, yaitu tentang perangkat keras komputer. Yang pertama kita sudah bahas, yaitu input device. Dan yang kedua sekarang saya akan membahas ketiga dan keempat, yaitu output device, proses device, dan storage device. Oke. Jadi saya akan menjelaskan dulu yang kedua, yaitu output device. Oke, untuk itu tolong disimak ya teman-teman, semoga bermanfaat untuk kalian yang belajar ataupun untuk kedepannya. Oke, next. Dalam output device, apa itu output device? Output device adalah alat yang digunakan untuk menampilkan hasil dari proses pengolahan pada CPU. Oke, next. Dalam contoh alat output komputer itu yaitu contohnya seperti yang ke satu itu yaitu monitor. Apa itu monitor? Monitor adalah alat yang digunakan untuk menampilkan hasil pengolahan data berupa grafis. Dalam monitor tersendiri itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu monitor CRT atau cathode ray tube. Yang kedua LCD, liquid crystal display. Oke. Untuk teman-teman bisa dilihat itu contoh gambarnya monitor CRT dan monitor LCD. Monitor CRT itu dengan LCD itu berbeda. Yang pertama itu dari bentuk fisiknya, yaitu kalau RCT itu CRT itu kayak televisi ya, condong ke belakang. Sedangkan yang LCD itu tipis. Itu CRT itu monitor yang sering digunakan zaman dulu. Mungkin sekarang juga banyak digunakan mungkin. Sedangkan LCD itu sekarang udah banyak lah yang digunakan pada umumnya. Oke, next. Yang kedua itu contohnya printer. Printer adalah alat yang digunakan untuk mencetak hasil pengolahan pada komputer menjadi hard copy. Printer itu dibagi menjadi tiga jenis, yaitu satu printer dot matrix, yang kedua printer inkjet, yang ketiga printer laserjet. Dalam contoh gambar itu lihat saja perbandingan atau perbedaannya masing-masing. Oke, bisa dipahami. Oke, next. Yang ketiga itu speaker. Apa itu speaker? Speaker adalah perangkat keras output yang berfungsi mengeluarkan hasil pemrosesan oleh CPU berupa audio atau suara. Oke, lanjut saja. Oke. Dalam perangkat keras komputer, yaitu yang ketiga, proses device. Apa itu proses device? Proses device adalah alat yang digunakan untuk melakukan pengolahan data pada komputer. Dalam prosesor itu yang ke satu itu dalam proses device itu yang ke satu itu prosesor. Dalam prosesor ini dibagi menjadi dua. Kita bahas dulu, yaitu definisi dari prosesor adalah sebuah chip yang berfungsi untuk mengontrol dan mengolah data pada komputer. Jadi si prosesor ini adalah otak pada komputer. Jadi dibagi menjadi dua bagian, yaitu satu Intel, yang kedua AMD. Yaitu next. Jenis prosesor Intel dan AMD yaitu dibagi menjadi beberapa bagian jenis Intel prosesor dan AMD prosesor. Yang Intel prosesor itu yang ke satu itu ada Intel 286, 386, 486. Yang kedua itu ada Intel Pentium MMX 2, 3, 4 dan Celeron. Yang ketiga itu Pentium 4 LGA 2 core 2 duo. Yang keempat yaitu Intel prosesor Pentium M, Centrino Duo, Atom Dual Core. Yang kelima yaitu Quad Core, Core i3, Core i5, and Core i7. Dalam AMD prosesor itu bagi beberapa jenis lagi. Yang pertama AMD
K5, K6, K6-2, dan K7. Yang kedua itu Duron, AMD plus Duron, Athlon Sempron, Opteron, Athlon 64, Athlon 64 kali 2, or FX, Turion, Phenom, and Phenom 2. Yang kedua motherboard. Apa sih motherboard? Motherboard adalah sebuah papan induk di mana semua komponen alat diproses dan diinstalkan. Next. Komponen-komponen yang umumnya yang ada dalam sebuah motherboard yaitu soket prosesor, yaitu tempat di mana prosesor dipasangkan. Yang kedua slot memori. Dalam slot memori itu di mana memori utama dipasangkan. Node bridge berfungsi untuk mengatur lalu lintas data antara prosesor dengan sistem memori. Yang keempat yaitu circuit bridge berfungsi menghubungkan dan mengontrol input, output antara prosesor, RAM, perangkat penyimpanan dan peripheral lainnya. Yang kelima yaitu slot EGV, yaitu slot yang digunakan khusus untuk VGA card. Yang keenam baterai CMOS, yaitu baterai yang berfungsi untuk memberikan daya pada BIOS. Jadi ini hanya komponen-komponen ini saya hanya mengambil beberapa bagian. Untuk yang lainnya boleh dilihat dari Google ataupun dari sumber lainnya. Ini saya memberikan contoh gambarnya. Ada beberapa komponen banyak sekali di sini dalam motherboard itu. Oke, next. Lalu ada RAM atau Random Access Memory. Apa tuh RAM? RAM adalah sebuah memori yang bersifat sementara yang berfungsi untuk membantu kecepatan eksekusi pada penggunaan data. Semakin tinggi RAM yang digunakan, maka semakin baik pula komputer akan berjalan. Jadi untuk kalian yang meng-care RAM, lebih baik yang yang bagus lah untuk komputer kalian. Jenis-jenis RAM yaitu yang ke satu ada EdoRAM. Apa jenis RAM ini? RAM ini diciptakan pada tahun 1995 yang memiliki 72 pin dengan kecepatan clock 50 MHz atau MHz, biasa digunakan pada Pentium 100. Yang kedua itu SDRAM. SDRAM atau Synchronous Dynamic Random Access Memory adalah RAM yang digunakan pada Pentium 2 dan 3 yang memiliki 168 pin dengan kecepatan PC66, PC100, dan PC133. Yang ketiga itu ada DDR atau Double Dead Random Access Memory, yaitu yang digunakan pada Pentium keempat yang memiliki 184 pin dengan kecepatan PC kurang dari 1600, PC kurang dari 2100, PC kurang dari 2700, PC kurang dari 3200, PC kurang dari 3700, dan PC kurang dari 4200. Yang keempat itu ada di DDR2 RAM atau Double Dead Random Access Memory, itu RAM yang digunakan pada Pentium 2 Core dan Core 2 Duo yang memiliki 240 pin. Yang kelima itu ada DDR3 RAM atau Double Dead 3 Random Access Memory, adalah yang digunakan pada Pentium Quad Core, Core i3, Core i5, dan Core i7 yang memiliki 240 pin. Oke, next. Lalu apa sih perbandingan dalam DDR RAM, DDR2 RAM, DDR3 RAM? Di sini kita bisa lihat dalam gambar contoh ini, kita bisa lihat dalam ada celah-celah yang di bawah itu. Kalau DDR itu celahnya itu di tengah-tengah. Kalau DDR2 itu berada di tengah ke
sebelah kiri. Yang ketiga itu yang berada di sebelah kiri, yaitu celahnya itu. Oke, next. Lalu apalagi dalam prosesor itu ada VGA atau Video Graphic Adapter, yaitu untuk mengolah grafis pada komputer. Semakin tinggi resolusi suatu VGA, maka tampilan akan semakin baik, guys. VGA ini pertama kali diproduksi dan dipasarkan oleh IBM pada tahun 1987. Kalian boleh lihat nih contohnya dalam video dalam gambar ini. Oke, next. Lalu apalagi, yaitu selanjutnya power supply. Power supply adalah suatu perangkat keras komputer yang berfungsi memasok daya listrik ke seluruh komponen perangkat keras komputer. Next. Lalu yang terakhir itu dalam perangkat keras komputer itu ada storage device. Storage device ini adalah alat yang digunakan untuk menyimpan data hasil dari suatu pengolahan agar dapat kembali dibuka jika diperlukan. Nah, jadi lalu apa sih media penyimpanan yang sering digunakan pada komputer? Next. Yang ke satu itu disket. Yaitu disket adalah media penyimpanan yang terbuat dari bahan yang bersifat magnetik. Dan disket ini memiliki ukuran yaitu berbagai macam. Ada 8 inci, ada 5,25 inci, dan ada yang 3,5 inci. Lalu ada lagi optical disk. Optical disk ini adalah media penyimpanan yang dapat menampung data cukup besar, ya guys. Jadi menurut perbedaan kapasitas penyimpanannya, yaitu CD compact disk sama dengan 700 MB, yang kedua DVD digital video disk 4,7 GB. Jadi penyimpanannya cukup besar, guys. Lalu apalagi ada flash disk. Dalam flash disk ini yaitu media penyimpanan yang sangat populer dalam masyarakat kali ini umum. Jadi karena flash disk ini mungkin praktis, jadi saya juga pastilah banyak yang menggunakan untuk tugas, untuk kantor, atau kerja apalah, karena ini praktis banget, guys. Penyimpanan ini, flash disk ini dapat menampung data yang cukup besar, dari mulai 1 GB, 2, 4, 8, 16, 64, 32, 1 tera, bahkan bisa berkembang lagi sampai sekarang mungkin cukup besar lagi. Dalam perbedaan flash disk dan hard disk ini adalah bentuknya yang portable. Kalau flash disk ini bentuknya yang portable dan juga sangat praktis dan bisa dibawa kemana saja. Sementara hard disk ini menyatu dengan laptop atau komputer, jadi lebih enak mana, guys? Jadi dua-duanya enak. Lalu apalagi ada hard disk. Hard disk drive adalah yaitu media penyimpanan yang berada di komputer tersebut. Oke, terima kasih. Untuk itu mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun yang salah, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.